menjalani aktivitas kita, khususnya dalam proses belajar kita. Ya, masih dalam keadaan daring, kita harus tetap semangat ya untuk belajar. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati-Nya, baharui hati kami, curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya menjadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 8 yang berbunyi, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi Tuhan. Setiamu Tuhanku menghayur hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami boleh bersyukur lagi buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Mika 3 ayat 1-4 yang berbunyi, menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengumpas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belangan. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Salam adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini?
Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersuka cita. Adik-adik, pagi hari ini tema kita yaitu suara kenabianku dan doaku. Kita belajar lagi dari kitab Mika 1 ayatnya 1 sampai yang keempat. Adik-adik, apa arti suara kenabianku? Yaitu suara yang menyatakan kehendak Allah dan juga suara yang menyatakan kebenaran. Suara yang menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Hari ini kita diajarkan lagi dengan Nabi Mika, yang mana Nabi Mika ini adalah Nabi yang menyuarakan kebenaran, yang berani menegur para pemimpin yang melakukan kesalahan, yang melakukan kewenangan yang semena-mena. Inilah Nabi Mika. Adik-adik, Nabi Mika ini artinya juga siapakah seperti Allah. Nabi Mika ini bertugas selama 55 tahun di Yehuda, yaitu bagian kerajaan Israel Selatan. Ya adik-adik, bagaimana Nabi Mika di sini menyuarakan keadilan sosial. Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus yang lalu. Kita sudah merdeka, kita sudah bebas dari penjajah. Bagaimana hadapkan pada zaman Nabi Mika di dalam kerajaan Israel Selatan, terjadi para pemimpin yang korupsi, penyalahgunaan kewenangan, berkuasa semena-mena, menindas rakyatnya, sehingga rakyat menjadi miskin dan juga perekonomian semakin hancur. Nah, pada saat itulah Nabi Mika yang berani menegur para pemimpinnya. Tidak semua orang bisa seperti Mika. Hari ini adik-adik teruna diajarkan lagi bagaimana untuk bisa menyuarakan kebenaran. Apa yang Tuhan kehendaki. Apabila kita sudah mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik, sehingga kita pasti berani menyuarakan kebenaran. Di sini Mika mengajarkan kita, jangan pernah takut. Kita harus semangat dan berani menegur orang yang salah. Memang tidaklah gampang adik-adik. Atau bagaimana kita diperhadapkan dengan penguasa, pemimpin yang melakukan kesewenang-wenangan kuasanya. Dia merasa berkuasa, dia menindas orang-orang yang lemah. Di sini adik-adik, Mika mengajarkan kita untuk kita berani menegur. Adik-adik, dalam pasal 3 ini Mika menceritakan tentang kekejaman golongan orang-orang yang berkuasa. Kejam. Tidak jarang juga pada saat ini kita masih ada saja melihat para pemimpin atau penguasa yang kejam. Tidak punya kasih dalam memerintah, dalam memimpin anggotanya. Ya, banyak terjadi. Dia merasa dia paling powernya kuat. Jadi dia menyatakan apa yang dia kehendaki semua harus terjadi. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini juga. Korupsi terjadi di mana-mana. Perekonomian kita hancur gara-gara korupsi itu menguntungkan dirinya sendiri. Dengan dia bisa melalui jabatannya, kepemimpinannya, sehingga dia bebas melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi adik-adik, bagaimana cara kita saat ini untuk menegur, untuk menyuarakan kebenaran itu? Yaitu dengan cara kita berdoa. Kita mendoakan semua para pemimpin,
mendoakan orang-orang di sekitar kita agar dapat menyuarakan kebenaran. Sehingga kita juga harus berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membacanya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, baik di dalam bermasyarakat maupun di dalam kenegaraan kita. Oleh sebab itu adik-adik, kita diajarkan lagi, gampang untuk mendoakannya. Jangan kita jadi bingung bagaimana ya cara mendoakannya, siapa yang kita doakan. Ada 5 cara, jari kita 5. Ya, ketika kita melipat jari tangan kita untuk kita mulai berdoa, kita mulai dari ibu jari. Ibu jari yang dekat dengan jantung, dengan hati kita. Berarti siapa yang kita doakan? Yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita kasihi. Jantung hati kita, yaitu orang tua, kakak, adik, dan saudara-saudara kita. Itu yang pertama dari ibu jari. Lalu yang kedua, kita berdoa, mendoakan jari telunjuk, yaitu orang-orang yang bekerja dengan menunjuk ke papan tulis. Ya, kita berdoa oleh pengajar, guru-guru, pemimpin gereja yang menyuarakan kebenaran. Mari kita mendoakannya. Dan yang ketiga, siapa saja lagi yang kita doakan? Jari kita yang ketiga, jari yang tertinggi, jari tengah di antara jari-jari kita, yaitu orang pemimpin kita yang di atas kita, pemimpin-pemimpin penguasa kita. Disitulah kita mendoakan presiden dan seluruh stafnya yang membantu ke pemerintahan, berjalannya pemerintahan. Kita mendoakan mereka, orang-orang yang duduk di pemerintahan. Dan juga yang keempat, jari manis. Ya, jari manis ini sering kalau dalam pernikahan atau ikatan yang kudus kasih selalu memakai cincin. Berarti kita juga harus mendoakan kekasih hati kita, yang kalau sudah berkeluarga, suami istri, ya, kita mendoakan juga orang-orang yang terkasih di dalam kehidupan kita. Dan juga kita yang terakhir, yang kelima, kita jari kelingking. Ini adalah jari yang terkecil. Ya, berarti kita mendoakan juga orang-orang yang di bawah kita, orang yang miskin, orang yang terlantar, orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Semua harus kita mendoakannya. Dengan cara itulah kita mendoakan semua orang-orang masyarakat yang berada di dalam kehidupan kita. Begitu juga kita adik-adik teruna dikuatkan, diberi semangat dari Mika kepada kita untuk kita bisa menyuarakan kebenaran daripada Tuhan. Mari adik-adik kita semangat menyuarakan kebenaran. Dalam mengisi kemerdekaan kita, kita bersemangat lagi, rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami hingga saat ini. Kami telah diberi kesehatan untuk dapat beribadah ya Tuhan. Baru saja kami telah mendengar firman-Mu. Berkatilah apa yang telah diberikan pada kakak layan kami, agar bisa dapat kami mengerti ya Tuhan. Berkatilah juga dalam pandemi ini ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan dan hindarilah kami dari virus corona ya Tuhan. Berikanlah juga kami kekebalan tubuh ya Tuhan. Dan teruslah ingatkan kami agar menaati protokol kesehatan. Tuhan, berkatilah juga pemerintah negara kami ya Tuhan. Berkatilah mereka agar sehat selalu dan dapat memimpin kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kau jagalah mereka ya Tuhan. Ini doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dengan tangan-Mu saja ya Tuhan.
dan ampunilah segala dosa yang telah kami berbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami berkat pada hari ini Tuhan, yaitu berkat kasih karunia yang kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami baru saja memberikan persembahan kepadamu, dan terimalah Tuhan persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat dalam pelayananmu, dimanapun persembahan ini digunakan dan diperuntukkan. Dan Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama di dalam untuk mempersembahkan tubuh hidup kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Adik-adik teruna di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kami boleh bersyukur lagi Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami selaku adik-adik teruna dapat menyuarakan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.